Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi evaluasi kegiatan manajemen talenta. Nama kelompok, saya sendiri Denti Nur Indah Lestari NPM 1710103022 dan rekan saya Anggita Windy NPM 1710103030. Menurut SWIN tahun 2009, terdapat 5 komponen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi manajemen talenta, yaitu 1. Manajemen kinerja, 2. Pengembangan pegawai, 3. Komunikasi, 4. Penghargaan dan pengenalan, dan yang terakhir, iklim dan budaya terbuka. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses di mana seorang manajer berupaya untuk meraih tujuan organisasinya, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang, yaitu dengan meningkatkan potensi kinerja tim dan potensi kinerja individu. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam menarik pegawai bertalenta, yaitu 1. Menggunakan pengalaman bekerja. Dalam hal ini, manajer berusaha menggali pengalaman bekerja yang dimiliki oleh tiap-tiap individu sehingga nantinya mereka akan diposisikan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang kedua yaitu mentoring atau yang bisa kita sebut juga dengan sharing, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer kepada pegawai yang bertalenta agar mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih beragam. Nah, mentoring ini sendiri merupakan alat yang tepat digunakan oleh manajer untuk membantu para pegawai menemukan potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Dalam melakukan monitoring, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer kepada karyawannya. Yang pertama yaitu melatih karyawan agar mereka memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua yaitu mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menghadapi isu-isu yang spesifik dalam pekerjaannya. Evaluasi manajemen kinerja dilakukan dengan menilai hasil kerja yang dilakukan oleh masing-masing pegawai, serta melihat apakah kinerja dari pegawai sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi atau belum. Apabila belum, maka dari pihak manajer akan mencarikan solusi terbaik untuk memperbaiki kinerja dari pegawai tersebut, sehingga kinerjanya di masa mendatang akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai adalah cara untuk memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan akan menjadi sangat berkurang dengan mempertahankan keberlanjutan individu bertalenta dalam organisasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan karyawan yang bertalenta yaitu dengan memberikan kesempatan-kesempatan agar mereka dapat mempelajari keterampilan-keterampilan baru dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Evaluasi pengembangan pegawai. Evaluasi ini dilakukan dengan pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana program pengembangan dilaksanakan dan untuk mengetahui bagian mana saja dari tujuan pengembangan yang sudah dicapai. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari program pengembangan dan apakah penerapan pengembangan yang telah dilaksanakan sudah benar-benar terjadi dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang bertalenta atau belum. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai evaluasi manajemen talenta. Tadi sudah diterangkan sedikit mengenai evaluasi manajemen talenta oleh teman saya. Nah, evaluasi manajemen talenta yang selanjutnya yaitu mengenai penghargaan dan pengenalan. Apa sih itu penghargaan dan pengenalan di dalam evaluasi manajemen talenta? Nah, di sini kita akan membahasnya, di mana penghargaan dan pengenalan itu merupakan suatu proses yang dilakukan dalam evaluasi manajemen talenta. Di dalam evaluasi manajemen talenta, organisasi itu pasti mempunyai cara, mempunyai kebijakan,
serta proses masing-masing dalam melakukan evaluasi. Jadi tidak bisa disamakan ya antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam melakukan suatu proses evaluasi manajemen talenta. Nah, di dalam penghargaan dan pengenalan ini tuh merupakan proses evaluasi manajemen talenta di mana perusahaan atau institusi akan memberikan suatu punishment atau penghargaan kepada pegawai yang telah memberikan potensinya bagi perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi di dalam evaluasi ini bagaimana dalam penghargaan dan pengenalannya? Apakah perusahaan itu sudah memberikan penghargaan kepada para pegawai yang telah memberikan potensi mereka bagi mencapai tujuan perusahaan? Ini perlu dievaluasi ya teman-teman. Jadi di dalam melakukan penghargaan atau punishment itu sudah dilakukan dengan tepat atau belum. Jadi perusahaan akan melihat bagaimana ketika si karyawan telah diberikan suatu punishment atau penghargaan setelah mereka memberikan potensi mereka bagi perusahaan. Nah, penghargaan atau punishment di dalam suatu evaluasi manajemen talenta itu sangat diperlukan. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk melakukan penggalian atau eksplorasi kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Jadi penghargaan ini akan menjadi dorongan bagi karyawan sehingga karyawan itu memberikan potensi mereka itu lebih dari yang diberikan sebelumnya. Nah, hal ini pasti akan menguntungkan bagi keberlangsungan perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha tertentu. Jadi penghargaan dan pengenalan ini akan sangat bermanfaat dalam proses manajemen talenta. Jadi dalam proses evaluasi itu ini perlu dilakukan sebuah proses yang perlu dilakukan sehingga perusahaan itu dapat melihat apakah penghargaan ini sudah mencapai sesuai yang diinginkan atau belum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi dalam manajemen talenta. Komunikasi dalam manajemen talenta itu sangat diperlukan. Jadi perlu adanya suatu evaluasi. Nah, jadi dalam evaluasi mengenai komunikasi ini akan melihat pengaruh dari komunikasi itu sendiri. Apakah proses komunikasi yang dijalankan selama ini sudah mempunyai pengaruh atau belum di dalam proses kegiatan perusahaan. Jadi komunikasi ini dapat berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, kita lihat dari evaluasi. Apakah komunikasi sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan perusahaan atau tidak? Kalaupun sudah melampaui batas, tetap harus dilakukan sebuah pengembangan di dalam melakukan komunikasi sebagai cara kita untuk menyampaikan informasi dan gagasan. Namun, ketika komunikasi ini belum berjalan dengan lancar, maka sebaiknya sebuah perusahaan itu melakukan sebuah evaluasi secara mendalam bagaimana komunikasi itu dapat berjalan secara efektif untuk melihat apakah dengan proses komunikasi ini karyawan dapat memahami apa yang diinginkan oleh pihak manajemen untuk melakukan kegiatan perusahaan. Nah, dalam proses komunikasi ini kan menjadi proses yang paling penting, di mana proses komunikasi ini akan memberikan informasi, akan memberikan gagasan. Jadi dalam proses komunikasi ini kita akan mendapat sebuah gagasan, kita akan mendapat informasi yang baru sehingga kita dapat mengembangkan apa yang seharusnya bisa dikembangkan dari berbagai macam pendapat. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi komunikasi ini harus berjalan dengan lancar agar kegiatan itu dapat dilakukan dengan baik, karena sangat tidak memungkinkan jika suatu komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar, maka suatu kegiatan itu pasti tidak akan berjalan dengan lancar juga, karena komunikasi ini menjadi penghubung kita untuk melakukan suatu kegiatan, dimana
Evaluasi ini juga harus melihat komunikasi yang seperti apa yang harusnya dipakai di dalam perusahaan itu, begitu ya. Nah, evaluasi manajemen talenta yang terakhir yaitu mengenai iklim dan budaya terbuka. Apa sih itu iklim dan budaya terbuka? Jadi, di dalam konsep iklim organisasi itu merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh suatu organisasi itu pasti berbeda. Jadi budaya antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya itu pasti akan berbeda. Dimana hal itu pasti memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku pegawai dan keefektifan dalam melakukan sebuah kegiatan di dalam organisasi. Dengan kata lain, berupa konsepsi dan perasaan bersama pegawai yang sesuai dengan tujuan organisasi dengan ciri-ciri yang dapat dikenali. Jadi, orang yang bertalenta ini akan datang dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga mereka itu pasti akan dibutuhkan di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi mengikat seseorang yang bertalenta itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena mencari orang yang mempunyai potensi yang lebih itu sangatlah sulit. Sehingga kita harus menciptakan sebuah iklim dan budaya terbuka di dalam sebuah perusahaan. Sehingga orang yang mempunyai talenta tersebut itu dapat bertahan di dalam perusahaan itu. Ketika kita di dalam perusahaan manajemen itu bisa membuat nyaman orang yang mempunyai talenta, itu pasti mereka akan betah di dalam perusahaan itu sendiri. Dan perusahaan juga harus melakukan suatu proses pengembangan bagi orang-orang yang mungkin bertalenta tapi mereka belum bisa memunculkan talentanya tersebut. Jadi di dalam proses evaluasi manajemen talenta, iklim dan budaya terbuka itu sangat diperlukan. Jadi perusahaan harus menerapkan sebuah iklim dan budaya terbuka sehingga orang-orang yang berada di dalam perusahaan itu dapat merasa nyaman, mereka dapat merasa diperhatikan di dalam perusahaan tersebut. Jadi begitu ya teman-teman, 5 hal yang menjadi evaluasi manajemen talenta menurut Swen di tahun 2009. Kita harus mengetahui bahwa suatu evaluasi itu sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena di dalam evaluasi itu kita dapat melihat apa yang menjadi kesalahan dari organisasi itu, yang pertama. Yang kedua, kita dapat melihat kelebihan yang telah kita miliki di dalam organisasi itu. Jadi, kelebihan dapat dieksplorasi, dapat dipertahankan, dan dapat dikembangkan. Kemudian, apa yang menjadi kekurangan dan yang menjadi kesalahan itu, kita bisa memperbaikinya. Jadi, evaluasi itu pasti dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengembangkan serta mempertahankan suatu kekurangan dan kelebihan yang telah dimilikinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.